Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Muhammad Jayadi Channel. Selamat pagi. Saya sedang berada di sebuah lapangan sepak bola yang lokasinya nggak jauh dari tempat saat ini saya tinggal. Saya sempat teringat dengan sebuah cerpen yang dulu pernah saya baca di sebuah harian ibu kota. Cuma saya lupa judulnya dan kata-kata persisnya juga lupa. Tapi inti dari kata-kata di cerpen itu saya ingat tentang pandangan mata yang maksimal, kira-kira seperti itu. Dan inti dari kata-kata itu sering saya pakai sampai sekarang. Dan lapangan sepak bola ini serta tanah-tanah lapang yang lain adalah tempat di mana kita bisa memandang secara maksimal. Kita bisa memandang jauh, seolah-olah tak berbatas. Beda dengan saat kita berada di ruang yang sempit, atau ketika tempat tinggal kita berdesakan dengan rumah-rumah yang lain, bangunan yang lain, maka pandangan mata kita seperti ya berbatas, nggak jauh, nggak maksimal seperti saat kita berada di ruang yang lebih luas seperti di lapangan sepak bola seperti ini atau di tanah-tanah lapang yang lain. Kita memang membutuhkan ruang-ruang yang luas, ruang-ruang yang seakan tidak berbatas untuk kita bisa memandang, untuk kita bisa berpikir yang lebih ya lepas lah. Meskipun sebagai manusia kita tidak bisa sebebas-bebasnya ya. Seperti mimpi, mimpi itu kan nggak berbatas. Kita bebas, lepas. Tapi ya itu, mimpi seringkali atau kadang ya hanya tinggal mimpi, tinggal harapan. Dan saya teringat dengan satu dialog di sebuah film ketika seorang bapak berkata pada seorang laki-laki yang menyukai anaknya bahwa tidak semua mimpi menjadi kenyataan. Jadi si bapak itu seolah-olah ingin membesarkan hati sang laki-laki bahwa untuk bisa mendapatkan putrinya itu tidak harus menjadi kenyataan. Dan tentu mimpi itu berlaku untuk semua ya. Enggak spesifik seperti kita mengharapkan sesuatu yang ya seperti tadi di adegan film itu. Karena mimpi itu kan tidak satu, harapan itu tidak banyak, dan tinggal kebesaran hati kita untuk bisa menerimanya. Dulu saya sempat berharap punya tempat tinggal yang gak jauh dari lapangan sepak bola. Pertama karena saya emang senang sepak bola, tapi ya belakangan ini saya merasa tanah-tanah lapang ya seperti ini itu asik untuk kita memandang, untuk kita berpikir, untuk kita melepas ya mungkin kalau ada kegundahan, keresahan, segala macam.
Tapi ya termasuk juga rasa senang. Rasa senang kan bisa kita tumpahkan juga dengan memandang secara maksimal di tempat-tempat seperti ini. Saat ini saya masih tinggal di rumah yang berlokasi tidak jauh dari lapangan ini. Tapi mungkin beberapa saat lagi, entah berapa minggu lagi, entah berapa bulan, saya kurang tahu, saya akan menempati tempat tinggal baru yang ukurannya nggak lebih kecil dari tempat tinggal sekarang, tanpa halaman, seolah-olah berbanding jauh dengan tempat ini, di mana kita bisa memandang maksimal. Tapi barangkali itu secara teoritis ya, karena soal luas atau tidaknya, soal maksimal atau tidaknya, pada akhirnya saya merasa itu tergantung dari hati. Kalau hati kita luas, maka tempat sekecil apapun kita berasa merasa luas dalamnya. Tapi ya kalau hati kita sempit, bangunan sebesar apapun, tempat seluas apapun, ya tetap nggak cukup. Kembali ke soal mimpi yang tidak semua bisa menjadi nyata, seperti yang tertuang di adegan film yang saya ceritakan tadi. Memang tinggal kita mau berbesar hati atau tidak menerimanya. Karena bisa jadi dengan tidak terwujudnya mimpi itu, kita telah diselamatkan dari sebuah kesalahan dalam pilihan. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi, tapi kita harus menyiapkan diri. Hati harus siap bahwa tidak semua mimpi itu bisa menjadi nyata. Kembali ke soal lapangan, entah itu lapangan sepak bola atau tempat lapang yang luas, saya selalu membayangkan punya keluarga, punya pendamping hidup, untuk kemudian bersama mereka berlarian di tempat-tempat seperti ini. Ini mimpi jomblo ya. Tapi ya tempat-tempat seperti ini walaupun sederhana, tanpa permainan, tapi hati kita yang bermain di sini, mengembangkan hayal, memberi ruang pada imajinasi untuk berkembang, untuk bisa berkreasi lagi. Dan pada akhirnya hati kecil berterima kasih pada perjalanan, berterima kasih pada pengalaman, karena banyak memberikan pelajaran. Mudah-mudahan bisa lebih mendewasakan diri, dan mudah-mudahan semoga bisa menjadi lebih bersyukur. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ketika pagi hari kita tidak lupa untuk membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Kita baca 3 kali dan sore 3 kali. Mudah-mudahan dengan doa itu kita dilindungi dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. Amin Allahumma